Ya, kita mulai belajar terus menyembah sampai kita memahami arti sebuah penyembahan. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, ibadah ketika kita melakukannya dengan sebuah pengertian. Ibadah ketika kita melakukannya dengan sebuah pemahaman yang dewasa akan membawa sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ibadah kalau kita mengerti cara bagaimana kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan mempersembahkan yang terbaik. Maka saya percaya bahwa ketika engkau tidak bermain-main dalam hadirat Tuhan, engkau akan selalu menikmati Tuhan. Di dalam setiap perjalananmu, bahkan di dalam setiap duka, suka dukamu, Dia selalu ada di dalam engkau. Bapak, saudara terkasih, kita mau belajar siang hari ini. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-13. Tentang hal menabur. Ya. Matius 13 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak, berbondong-bondong, sudah banyak berbondong-bondong saudara. Lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi kepada siapa yang tidak mempunyainya, maka apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Wow. Bapak Ibu kekasih, di sini ada 3 contoh benih yang ditabur di pinggir jalan. Ada tanah? Tidak ada tanah. Ada benih yang jatuh di batu-batu. Ada tanahnya? Ada, tapi tipis. Ada 4 ya. Satu lagi ditabur di mana? Semak duri. Dan yang terakhir ditabur di tanah yang subur. Bapak Ibu terkasih, ini bicara tentang hati kita menyikapi setiap didikan Tuhan, setiap firman Tuhan, setiap perjalanan dengan Tuhan,
seberapa kita punya hati menyikapi, disitulah kita akan bisa menyembah Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika benih itu ditabur, ya, jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Siapa burung-burung ini, saudara? Iblis, kuasa-kuasa gelap. Ketika kau datang dalam hadirat Tuhan, tapi kau gak pernah bawa hatimu. Kau gak pernah bawa kerinduanmu. Kau cuma melakukan sebuah rutinitas, kewajiban agamawi atau sebuah tugas. Jadi kau tidak pernah menyertakan hatimu di dalam ibadah. Inilah yang dikatakan jatuh di pinggir jalan. Sehingga apa? Iblis itu datang mencuri lewat apa? Lewat segala tipu daya, lewat segala manipulasi yang membungkus seluruh selaput hidupmu dan engkau buta, engkau tuli, engkau tidak bisa melihat, engkau tidak bisa mendengar. Bahkan di dalam hadirat Tuhan engkau bisa tertidur. Kalau ada orang-orang yang begitu berat dengan firman Tuhan, itu rohnya perlu dipertanyakan. Saudara, saya banyak menghadapi orang-orang yang latar belakangnya punya okultisme, penyembah-penyembah berhala. Biasanya orang-orang ini kalau belum dimerdekakan dengan sangat kuat, dengan sangat sangat permanen, roh-roh lama ini masih menyelubungi dia dan membuat dia menjadi buta. Setiap kali firman dilepaskan, dia tertidur. Setiap kali firman dilepaskan, dia tertidur. Karena apa? Rohnya yang menutupi semuanya. Nah, saudara terkasih, bahkan yang jatuh di batu-batu, ya, benih pun tumbuh tapi segera layu karena tanahnya tipis. Ini adalah orang-orang yang cukup punya reaksi, tapi sekedar. Karena apa? Hatinya dingin. Hatinya dingin, saudara. Hatinya beku. Hatinya sudah tidak punya gairah dengan Tuhan. Yang sekedar aja dengar firman Tuhan. Dia ngerti, tapi sebatas pengetahuan. Saudara yang terkasih, akan sangat mengerikan sekali kalau kita datang dalam ibadah, tapi hati kita nggak ada dalam hadirat Tuhan. Itu sangat mengerikan. Hati kita kemana-mana. Hati kita seperti pelacur, saudara. Gak enak ya didengar ya, gak enak. Tapi itu fakta. Memelacurkan kepada siapa? Kepada iblis. Kenapa bisa begitu? Karena kau tidak benar-benar sungguh-sungguh menginginkan datang dalam hadirat Tuhan. Kau buat ibadahmu, pelayanmu sebagai apa? Rutinitas, kewajiban, dan agamawi. Ini konyol, saudara. Sehingga kau buta, kau tuli. Kau nggak pernah ngalamin sesuatu yang jahat tetap jahat. Yang bebal tetap bebal. Yang terikat tetap terikat. Tidak ada kuasa Tuhan yang bisa menjamah orang yang hatinya sudah mengalami kebekuan. Bu, emangnya jadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan itu akan selalu fine-fine aja? Tidak. Tidak fine-fine saja. Banyak proses perjalanan. Banyak sekali lembah-lembah yang akan kau alami, yang kau jalani dalam hidup ini. Kenapa? Kenapa Tuhan membawa kita dalam perjalanan proses yang begitu sulit, tidak mudah? Kenapa, saudara? Kalau semua yang Tuhan bawa dalam kehidupanmu terlalu mudah, engkau tidak butuh Tuhan. Kau cukup dengan kekuatanmu. Kau cukup dengan kemampuanmu, bahkan dengan IQ-mu. Justru ketika Tuhan membawamu dalam masa-masa perjalanan, pembentukan, didikan apapun yang tidak mudah. Supaya kau sadar tidak ada yang bisa kau sombongkan dalam hidup ini. Supaya hatimu tetap bergantung kepada Tuhan dan tidak boleh bahkan bergantung kepada hamba Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan perjalanan begitu panjang, Bu? Supaya engkau tidak cepat kembali kepada jalan hidupmu yang lama. Ingat, pada saat bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir.
Tuhan membuat perjalanannya begitu panjang. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu. Ini nanti kalau tidak ada perjalanan panjang, mereka bakal kembali kalau dekat. Kenapa? Pemberontakan yang sudah dibentuk puluhan tahun, ketika diubahkan itu terlalu susah. Bukan susah buat Tuhan, susah buat manusia. Sudah terlanjur enak saudara. Di kehidupan dunia, di dalam kehidupan daging sudah terlalu nyaman. Sehingga ketika berjumpa dengan Tuhan harus dipoles, dibersihkan, dibentuk. Itu susah. Sama ketika manusia itu sudah terbiasa liar dan dia tiba-tiba dipungut oleh seseorang yang mungkin ya terpandang saudara. Mau tidak mau dia harus mengalami sebuah didikan. Mau tidak mau dia harus banyak saudara melepaskan bahkan mengubur hidupnya yang lama. Dan mulai belajar kehidupan yang baru, tatanan-tatanan yang baru. Supaya apa saudara? Dia mengerti hidup dalam didikan. Dia mengerti bagaimana hidup menjadi orang yang terhormat. Dia menjadi orang yang terpelajar. Dia menjadi orang yang dapat saudara ya. Sebuah kemuliaan. Saudara terkasih, intinya satu hal, ketika Tuhan membawa kita proses demi proses, tujuannya cuma satu saudara. Supaya hidup kita ini menjadi sama di dalam kemuliaannya. Karena apa? Karena kita anaknya. Gak mungkin dong bapaknya adalah bapak penuh kemuliaan terus anaknya sampah. Gak mungkin saudara. Jadi saudara terkasih, saudara gini ya. Kita ini perlu punya kesadaran yang harus dijaga. Terutama dalam hal ketika kita beribadah. Setidaknya konsentrasi kita, fokus kita, hati kita siapkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Seperti pujian tadi. Ku membawa hatiku Yesus kau indah. Sini. Stop. Tolong musik yang peka ya. Saudara terkasih, kita membawa hati kita datang kepada Tuhan karena kita sadar Yesus itu yang terindah. Tidak ada lagi yang indah selain Yesus. Jadi tolong fokusnya jangan tercuri kepada yang lain. Jangan bodoh. Kau datang di tempat ini, kau capek-capek bangun pagi persiapan segala sesuatunya. Ujungnya kau tetap terlempar di neraka. Kenapa? Tubuhmu yang ada di bait Tuhan. Hati pikiranmu melayang-layang ke tempat sampah. Dan kau tidak bisa menikmati Tuhan. Saya melihat beberapa orang yang pikirnya liar. Mau konsentrasi aja susah. Rasanya kerja keras. Kenapa? Hatimu sudah menebal. Saudara terkasih. Kalau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Orang-orang yang tidak dewasa dan tidak pernah serius dengan Tuhan. Masuk nafiri stres saudara. Betul apa betul? Terlambat gak boleh. Firmannya keras. Disiplinnya. Habis pokoknya. Tapi kalau orang menyadari sebuah didikan akan membuat engkau punya value, punya nilai, punya kemuliaan. Saudara, saya sampai kapanpun tidak akan pernah lari dari didikan, tapi mencari sebuah didikan. Kenapa saya salah satunya? Saya ini minta dimentorin sama Bu Ruth. Kenapa? Saya sadar saya butuh didikan. Saya butuh di-upgrade. Saya butuh belajar lebih lagi. Beliau orang yang sangat keras saudara ya. Lihat beliau seperti lihat godang. Bang, saudara ya. Tapi enggak lari. Tambah cari. Tambah duduk di kakinya.
Kenapa? Saya bilang sama Tuhan, supaya saya dapatkan Engkau lebih lagi Tuhan. Kalau kita mau dapatkan Tuhan lebih lagi, harus ada yang dibarter saudara. Cari Tuhan, kalau cuma cari mujizatnya, tangannya, urapannya, kuasanya. Jangan cari Tuhan Yesus, cari dukun saja. Capek kalau cari Tuhan Yesus saudara. Kalau ujung-ujungnya cuma seperti itu, cari dukun. Ini bukan pendeta sesat, pendeta benar. Lo ngapain kalau ujung-ujung kalau cuma cari mujizat, cari karunia, cari nubuatan. Salah kalau ke Tuhan Yesus, salah. Awal-awal kok dikasih karena apa masih kanak-kanak. Tidak mungkin kalau Kaleb datang, Papa minta makan, kerja dulu. Kan tidak mungkin saudara. Papa beli es krim, kerja dulu. Tidak mungkin. Tapi berjalannya waktu kau sudah mulai bertumbuh, remaja, dewasa. Kerja nak, jangan cuma makan. Saudara terkasih, kalau kita ini mengikut Tuhan, satu hal yang kita harus tahu. Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Apanya? Segalanya. Karakternya, hidupnya, sifatnya. Firman jadi daging di hidup kita. Supaya apa saudara? Kita ini semua sedang mempersiapkan diri satu kali pulang ke surga. Kita sudah punya gaya hidup surga. Kenapa? Latihannya di bumi saudara. Kalau kamu gak melatih dirimu bagaimana menjadi keluarga-keluarga kerajaan surga, kau gak akan pernah bisa masuk surga. Kenapa? Kau gak mengerti style di surga seperti apa. Salah satunya di surga apa saudara? Kebanyakan apa? Menyembah. Makanya nafiri saudara. Mau 1 jam sudah nyembah. Nanti menyembah lagi. Menyembah terus saudara. Kok lambe gak ndower. Kalau saya sudah KKR di mana-mana. Loh sudah masuk penyembahan Bu? Sudah mulai? Belum. Lah kok sudah nyembah? Ya menunggu Tuhan. Supaya gak ribut. Saudara terkasih. Kita ini adalah orang-orang yang harus identik dengan penyembahan. Karena nanti kalau kita di surga, kerjaan kita cuma menyembah. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus Kau yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Saudara, kalau kita sudah menikmati hadiratnya, menyatu dengan rohnya, hatinya, wow, itu sudah surga turun ke bumi saudara. Ya saudara terkasih, mari, saya nggak mau lagi ke depan masuk masih kayak larong, wong. Tak suruh keluar nanti. Ibu tambah galak, tambah galak. Karena apa sih? Satu tujuan saya. Saya ini pengen kalian ngalami Tuhan, ketemu Tuhan, ngalami surga. Diberkati. Itu paling-paling kalau saya galak, paling-paling saya cuma disalahartikan, disalahpahami, dibilang jahat. Enggak apa-apa, yang penting kau selamat ngalami Tuhan. Aku pikul salib rapopo. Daripada gini, biarin, mau liar, mau ngapain biarin, mau naik biarin. Saya masuk surga, saudara masuk neraka. Saudara, intinya gini loh. Seorang ibu tuh pengen anaknya lebih dari ibunya. Kalau ibunya naik di 2 tangga, Isa anaknya 5 tangga gitu loh saudara, ketemu Tuhan. Itu, si angele. Saudara terkasih, jangan kita menjadi orang yang seperti ditabur di pinggir jalan. Gini dok.
Oh sih lama. Nanti apa saudara? Handphone. Nah ini saudara, tubuhnya di hadirat Tuhan. Jiwa rohnya di mana apa? Di neraka. Karena apa? Dia sedang bersekutu dengan setan. Kalau engkau tidak bisa fokus, sebetulnya engkau sedang bersekutu dengan roh-roh di udara. Jadi jangan bodoh. Ketika kau datang ke tempat ini, kau cuma cari Tuhan. Dan Tuhan itu butuh dikejar. Kenapa? Dia mau kau serius. Saya tanya kalau ada orang tiba-tiba, halo cowok ganteng, I love you. Terus minta kawin saudara. Cowok yang waras mau enggak? Enggak mau. Datang-datang enggak kenal I love you. Jangan-jangan kelainan jiwa ini. Terus minta dikawin lagi. Wah ini mungkin lihat matre ini. Saudara terkasih, ketika kita ini mencintai seseorang atau pribadi, kita ini perlu pengejaran. Seorang ibu kalau dia menyayangi anaknya, mencintai anaknya, perlu pengejaran enggak ibunya? Pengejaran. Perlu enggak? Ya kalau enggak mana ada wajah ibunya enggak stres, semua stres. Soalnya anaknya dikejar enggak bisa ditangkap. Tambah lari. Saudara terkasih, mengapa kita itu susah masuk dalam sebuah penyembahan? Karena seringkali kita mengabaikan benih-benih Tuhan, teguran, didikan Tuhan, bahkan telinga yang tidak mau mendengar sungguh-sungguh perintah-perintah Tuhan. Kita selalu abaikan, kita remehkan. Saudara terkasih, saya katakan ya, ketekunanmu tanpa sebuah kepekaan ujungnya nol besar. Kita butuh tekun sampai kita peka. Kenapa kita harus peka? Supaya kita kenal Tuhan yang kita sembah. Supaya kita tidak tertipu. Supaya kita tidak mudah dialihkan oleh iblis. Saudara yang terkasih, iblis tidak pernah takut kau rajin apapun. Iblis takut ketika kau memberi hatimu menyatu dengan firman. Dan saudara terkasih, orang yang mau menikmati tenggelam dalam hadirat Tuhan harus berubah hatinya. Hati yang apa? Hati yang beku. Saudara, semua orang pasti 100% pernah mengalami kebekuan. Kalau bilang tidak, itu munafik. Pasti bohong. Apakah saya pernah mengalami kebekuan? Pernah. Beberapa saat, sering. Karena apa? Sudah terlalu banyak bebannya. Sampai enggak tahu lagi ini mau yang mana, mau apa dulu. Saudara yang terkasih, kenapa orang menjadi beku saudara? Satu, karena proses yang terus menerus. Bahkan di luar kemampuannya. Yang kedua, kenapa orang jadi beku? Karena trauma. Nah yang titik trauma ini tidak boleh saudara. Saudara kalau saya sudah sadar saya mengalami sebuah kebekuan. Saya rebahkan diri saya tidak duduk doa, saya tidak baca firman Tuhan. Saya rebahkan diri saya, tubuh saya diranjang. Tapi jiwa roh saya bicara sama Tuhan. Tuhan, aku ini beku. Aku letih Tuhan. Tolongi aku. Sembuhkan aku Tuhan. Sembuhkan. Sembuhkan aku Tuhan. Terus saudara di situ dan merenung, menantikan Tuhan. Sampai dia datang, meneteskan embun yang menyembuhkan saya, yaitu kasihnya. Tiba-tiba saudara, air mata mulai menangis, menetes. Kenapa dia datang? Sembuhkan. Dan kenapa orang itu beku? Karena banyak menahan sebuah kemarahan. Bukan menyimpan saudara. Menahan sama menyimpan beda.
menyimpan tuh disimpan sampai kedalaman batinnya, saudara. Tapi kalau menahan, sejauh dia menahan, dia minta kekuatan Tuhan. Untuk apa, saudara? Mengebaskannya. Saudara, apalagi kalau kita jadi seorang gembala. Waduh, PR-nya saudara gak pernah habis. Tidak pernah habis. Gak tahu kalau gembala cuma meres susu dombanya atau dinikmati ya gak tahu, saudara. Tapi gembala yang sesuai firman Tuhan, dia memberikan hidupnya, bahkan nyawanya. Itu sering kali panah-panah, jedar-jedar. Capikan demi capikan, dirasakan, saudara. Ketika bagaimana? Ketika domba-domba ini gak bisa diatur, liar. Sementara kita mengkhawatirkan perjalanannya. Sementara kita tahu bahwa di depan akan terjadi seperti apa. Tapi dia bebal, dia terus mengeraskan hati. Ini khawatir. Kekhawatiran kadang-kadang menimbulkan apa? Sebuah penyakit. Kalau tidak cepat-cepat apa? Dibereskan kekhawatirannya. Tapi saya tanya, seorang ibu yang mencintai anaknya, kalau terdapat hanya begitu liarnya, saya tanya, ibu ini berjuang gak? Bahkan apapun dia akan lewati. Dibenci anak pun dia akan lewati. Kenapa? Dasarnya apa? Cuma satu, menyelamatkan anaknya. Saudara, saya beberapa hari yang lalu dapat telepon dari Bu Ruth bilang gini, Bu, ada seorang di Surabaya minta saya itu ngajar. Terus dia tanya, kamu di mana? Di Surabaya. Ya udah kalau Surabaya gabung sama Bu Indah aja. Ah nggak mau ah, kenapa? Bu Indah keras. Ibu itu ketawa, saudara. Lah kalau ibu keras, saya apa ya? Saudara, sampai Ibu Ruth ketawa, saudara. Saya bilang, enggak apa-apa. Keras itu karena cinta. Kalau saya cuek, bisa. Nah, pertama saudara, kenapa kita enggak bisa menyembah? Seringkali firman enggak pernah bisa menembus di hidup kita. Karena apa? Kita mengabaikan. Firman cuma tinggal di otak kita sebagai pengetahuan, tapi tidak lahir dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita beku. Hatimu terlalu dingin. Sudah tahu dingin kau tidak pernah kejar untuk membereskan sampai Tuhan lepaskan. Banyak orang cuma, aku sudah berusaha, aku udah berusaha. Udah berusaha mau tuh sampai mengena belum. Nek kamu mau sesuatu aja jiat, badai kau halak apa kau hadapi. Tapi tentang urusan dengan Tuhan kau nggak pernah serius mengerjakannya. Bahkan saudara, orang yang beku hatinya itu telinganya tebal. Mau ngomong apa, masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Itu orang yang beku hatinya. Karena apa? Semua sudah ditutup sama iblis. Selubungnya semua dari atas sampai bawah. Seluruhnya sudah ditutup sama iblis seperti mumi. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu, orang yang tidak menolak. Yes, amin. Tapi saudara, ini seperti orang yang suam-suam. Oh, amin. Yes, yes, yes. Oh iya. Habis itu mendengar untuk dilupakan. Kalau tadi enggak dengar, tolak. Ya, di sini saudara. Tapi ini masuk ke sini. Yes, amin. Masuk ke sini. Tapi muntah lagi. Karena apa? Hatinya masih cinta dunia. Sangat mencintai dunia. Kadar mencintai Tuhan masih terlalu tipis. Mencintai dunia dan keangkuhannya jauh lebih kuat. Orang seperti ini gak pernah bisa menyembah Tuhan. Dan saudara terkasih, orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak serius dengan pertobatan. Seperti bunglon, kalau enak ya oke, kalau enggak enak ya jangan.
Seperti itu terus saudara. Selalu cari aman. Kalau orang selalu cari aman, kau tidak pernah suka didikan, kau tidak pernah suka teguran, bahkan kau tidak memberi dirimu untuk duduk diam. Silakan bicara Tuhan. Saudara, ini juga tipe orang yang orang Jawa bilang ndablek. Tapi sebetulnya dia punya roh yang powerful. Dan bukan berarti orang seperti tidak setia. Setia bisa. Setia, tekun bisa. Tapi apa? Semua kesetiaan ketekunan yang dia lakukan cuma untuk keuntungan diri sendiri. Kok bisa, Bu? Contohnya gimana? Pelayanan. Wah, dia suka kemana-mana. Pelayanan, maha hadir. Kalau ada jemaat yang sembako-sembako, maha hadir. Di sana ada sembako, maha hadir. Di sana ada makanan, maha hadir. Di sana, ini maha hadir. Tapi semua yang dia lakukan cuma mencari keuntungan dirinya. Bukan sungguh-sungguh dia mencintai Tuhan. Yang ketiga saudara. Tanah yang di batu-batu. Orang yang begitu punya trauma, kepahitan, kemarahan, ambisi. Wah, kalau sudah ambisi ini saudara ya. Tahu enggak? Orang yang berambisi itu pasti punya banyak kepahitan, keangkuhan. Dan orang yang ambisi ini sangat licik, dia seperti ular. Nah, dia kepalanya naik kalau apa? Mau nyaplok orang saudara. Artinya gini, orang yang sangat punya ambisi, ambisius, hawa nafsu. Ini kejar kedudukan, kejar karunia. Kalau dirinya tidak pernah dilibatkan sesuatu, tersinggung. Merasa tidak apa, diorangkan. Lah apa dia kucing? Tidak diorangkan. Aku enggak dianggap apa, enggak dianggap orang. Lah kok binatang apa? Loh coba saudara, sudah amnesia. Oh jelas-jelas dia manusia, berbentuknya masih komplit manusia. Dia bilang enggak diorangkan. Gampang tersinggung. Selalu memburu jabatan, memburu hal-hal yang spektakuler. Begitu tidak dikasih kedudukan, begitu tidak dilibatkan sesuatu, tersinggung. Dan orang seperti ini, kalau dengar firman Tuhan, penuh penghakiman. Ngoceh nak mari-mari, wah apa sih? Rohnya, dia bukan ratakan tanah bergelombang. Dia enggak. Tingkatkan gelombang tsunami. Pemberontakan terus diangkat. Dan biasanya orang-orang tipe seperti ini. Shalom. Manis, ngomong manis, pokoknya manis. Dalamnya apa saudara? Busuk. Oh kalau gitu ada Bu Winda jangan manis-manis nanti curiga. Kowe ndak usah manis borok ya borok. Busuk ya busuk. Ndak usah mbok poles-poles dempul-dempulnya tetap busuk bauke. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Inilah orang yang ditabur di semak duri. Sekali ngomong cerdas membunuh orang saudara. Loh ibu sekali ngomongin juga membunuh orang. Ini firman beda. Contohnya gini saudara. Contohnya gini. Misalkan ada orang gini. Misalkan si A lewat. Wih cantik loh dia. Iya tapi podo ae. Itu ya sajane isun pakai sepatu utang. Kenapa? Hatinya culas. Kenapa culas? Iri. Ada loh orang-orang yang suka menjatuhkan orang tapi dengan senyum. Kamu masa sih cantik, aku rasa kamu biasa aja sih, kamu gak pantas kok pakai ini. Tapi ya gak apa-apa, pakai senyum saudara, tapi semua yang diomong nusuk. Orang seperti ini gak akan bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Gak akan bisa nyembah, mau ngomong seindah pelangi, secerah mentari. Ujungnya cuma apa? Dongeng.
Saudara terkasih, penyembahan harus dimulai dengan hati yang benar. Jangan ada yang lain. Polos saja saudara. Rendah hati apa adanya. Bukan ada apanya. Kalau kita sudah ada apanya Tuhan bingung. Loh mau diisi apa lagi, sudah ada apa-apanya ya. Tapi kalau tidak ada apa-apanya diisi Tuhan terus. Saudara terkasih, ayo kita mau hari ini bertobat. Tuhan aku enggak mau topeng-topeng, selubung-selubung aku enggak mau Tuhan. Capek Tuhan, capek. Enggak pakai selubung yang capek, oh yo Jenny yo. Lu pikulaku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajar pada Tuhan apa? Yo biat. Oh belajar sama Yesus loh. Ya belajar sama Jenny gampang. Kalau belajar sama Yesus berarti tingkat apa? Tingkat sempurna. Saudara yang terkasih, mari saya akan mulai terus biasakan kalau kita ibadah, memprioritaskan menyembah. Kita gini ya, kemarin saya ngobrol sama Shirley. Kita semua ini masih belajar. Masih belepotan kok penyembahan nih. Belum bisa. Semua belum bisa. Karena apa? Belum terbiasa. Makanya mulai melatih diri untuk membiasakan. Tapi modalnya, saya udah ngomong loh modalnya hari Selasa kemarin, apa ya saudara? Masih inget gak? Hah? Lupa? Yang tak panggil dua-duaan suami istri itu loh. Hah? Kasih. Yang sudah ngerjakan PR coba angkat tangan. Pak Guantong ganteng nih rambutnya sekarang udah potong. Saya sengaja potong seperti ini nyemonis yang belum potong-potong saudara. Tak antekno pisan saya. Biar laki-laki yang gondrong cik malu. Ibu gimana? Sudah kerjakan PR? Sudah. Bapak ojo lirik-lirik. Kasih kode. Bapak sudah mengerjakan? Mantap. Yang sebelahnya geringgingan langsung saudara. Enggak, aku enggak tanya sebelah. Aku tanya Pak Susilo. Pak Susilo gimana? Mantap. Saudara, ayo suami istri terus berlatih. Saya ngomong, saya ngelakoni saudara. 2 hari yang lalu saya kesel sama suami saya marah. Sampai sakit. Sakitnya tuh di sini. Serius. Waduh Pi, sakit Pi. Perkara sepele saudara. Tapi puji Tuhan gini. Puji Tuhan itu bedanya gini. Kalau kita lagi marahan, suami saya, tapi beda. Ngambeknya gak lama-lama. Terus tetap dikontrol. Sudah ya Pi ya, sudah. Tetap kontrol diri. Saya enggak mau loh Pi, kita marahan. Enggak mau. Please, tolong mengerti. Saya ini hamba Tuhan ya, please. Begitu dia udah keluar, saya sakit saudara. Sakit sekali. Tapi saya saudara, saya menenangkan diri. Ada kali 1 jam saya di kamar. Saya membaringkan tubuh saya. Saya bilang Tuhan sembuhkan saya. Dia nggak tahu apa yang dia katakan. Sebetulnya gini saudara, kalau yang diomong sama suami saya itu manusiawi. Nah sedangkan saya itu mandat Tuhan, ya gak nyambung toh saudara. Ini contoh. Soalnya saya tuh kan rindu nanti 17 Agustus ini ada kita bikin bakso, potong rambut gratis dan bla bla bla. Suami saya bilang, sudah lama, sudah terlalu banyak. Tapi aku enggak setuju. Terus dia ngomong apa gitu saudara. Kamu ini loh, uang jemaat kok diboros-borosin, dihabis-habisin, dosa. Uang jemaat gaya kira cukup. Operasional gereja cukup saudara. Fitnah. Lebih kejam dari penggadaian. Kan suami saya taunya kan uang jemaat saudara. Jangan kayak gitu. Gembala kok gak bijaksana. Uang jemaat dihabis-habiskan terus. Red. Tapi kan dia tidak mengerti. Makanya saya bilang Tuhan ampuni dia tidak tahu apa yang dia katakan. Tapi sakitnya di sini Tuhan.
Saudara, saya membereskan hati saya kan ada banyak hal yang aduh dak. Aduh. Saudara, terus saya bilang gini, Pi, saya ini sudah belajar menahan banyak hal, Pi. Saya ini sebagai istri sudah, Pi, sudahlah. Kakimu gak cuma tak dilap, tapi tak mandiin dengan air mata dan air liurku sampai banjir, saya bilang gitu. Please. Akhirnya dia diam, saudara. Tapi saya tahu dia itu punya kepahitan, saudara. Kepahitan dengan seseorang. Jadi ya akhirnya begitu kena sentuh sedikit langsung biar virusnya kemana-mana. Saya tahu suami saya ini butuh dipulihkan. Nah kalau orang udah kepahitan kan wis yang dilepaskan semua kan nusuk, saudara ya. Wis gak nusuk lagi, ambiar, saudara. Cita-cita saya, aduh dia. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan. Tolong Tuhan. Saudara kurang lebih 1 jam atau setengah jam, lupa saya. Pokoknya saya saking menikmati saya sampai lupa. Dan begitu saya dipulihkan jebret, saya bisa nangis lega. Langsung saya tiba-tiba, kemana ya suamiku? Tak cari, saudara, tak telepon. Gak diangkat-angkat. Aduh Tuhan. Dicari yayangnya, saudara. Dan di situ saya tahu saya sembuh. Kenapa? Begitu selesai saya cari. Saya justru kasihan. Saya tahu Tuhan, suami saya banyak dikecewakan orang, dikecewakan hamba-hamba Tuhan. Suami saya tuh banyak melihat hal-hal yang menyakitkan dari hamba-hamba Tuhan. Makanya dia bilang, gak gereja-gerejaan. Gerejaku di rumah aja, YouTube. Yo wis. Saudara terkasih, ketika semuanya udah mulai enak, saya cari suami saya teleponin terus, saya cari. Karena memang sebetulnya mau dipotong rambut. Saudara, selama saya menikah sama suami saya itu dia enggak pernah potong di salon, saudara. Semua selama perjalanan pernikahan kami, semua saya potong rambutnya, saudara. Saya bilang, kan dia kalau ngambek itu rada-rada gengsi. Saya turun lihat dia, papi kemana? Oh ke situ, oh puji Tuhan sudah enggak kayak dulu. Kalau dulu sampai dirayu, sampai berjam-jam ini enggak. Papi tadi kemana? Oh ke situ. Ayo potong rambut. Iya, enggak gengsi, biasanya kosong. Ini enggak, saudara. Iya. Sambil dipotong saya ngomong, Pi, jangan marah-marah terus, enggak bagus. Nanti kalau sakit, ya aku tak minta mati aja, jangan. Nanti enggak ada yang godok aku, saya bilang gitu. Saudara sambil motong, saya ciumin pipinya. Saya bilang, sorry ya papi, sorry. Saya peluk. Saudara terkasih. Dan malamnya, saya kan nunggu-nunggu, kok enggak pulang-pulang ngurusin kampung saudara 17-an apalah gitu. Saya teleponin jam 1 lebih seperempat. Pi, ayo pulang. Ya sebentar, sampai 3 kali saudara. Saya tungguin sampai 1:30. Dalam hati gini, aku ini jam 4 sudah bangun, Pi, tolong. Karena saya tuh kalau suami saya belum masuk, belum tidur, saya enggak bisa tidur saudara. Jadi saudara saya tungguin sampai saya nyiapin firman dan bla bla sampai akhirnya 1:30 masuk. Saya bilang, Pi, saya ini capek lu ngantuk. Lu kan enggak tidur duluan, siapa yang nyuruh tidur? Saya. Saudara terus masih mau buka TV, saya bilang, Pi, please jangan buka TV. Ya, terus tanya, kamu sudah makan? Jam berapa tanya kamu sudah makan? Langsung saya bilang gini, sudah ganti nih pijitin saya. Dipijitin saudara, enak tenang. Saya ingat Pak Susilo, ingat Pak Guanto. Ingat sebelahnya Pak Guanto. Kira-kira sama istrinya dipijitin gak kayak gini? Saudara terkasih, ingat, setiap kita pasti lewati banyak proses. Tapi proses itu sebetulnya membentuk kemurnian kita. Jangan menghindar dari proses, jangan lari dari proses, bahkan jangan benci didikan Tuhan. Bahkan kalau Tuhan izinkan kau sampai minus, coba introspeksi diri. Jangan mencintai Tuhan kalau lagi diberkati saja.
Jangan mencintai Tuhan kalau lagi sehat-sehat saja, keadaan baik-baik saja. Dalam segala keadaan tetap mencintai Tuhan. Itulah penyembah sejati, saudara. Ya, jadi saya itu merindukan, saya tiap hari ini saya ngomong sama Tuhan nih, kasih bocoran saudara ya. Saya ngomong sama Tuhan. Saya selalu ingatkan Tuhan, God's covenant, ya nak. Tuhan, God's covenant artinya apa? Tuhan, kau yang berjanji loh Tuhan. Kau yang berjanji pada semua wajah-wajahnya saya bawa ke Tuhan. Wajah si A, si B, si C, kadang saya gak tahu namanya. Yang wajahnya begini loh Tuhan, yang wajahnya begini. Yang rambutnya begini-begini Tuhan. Ya. Saya terkasih hampir setiap hari. Setiap wajahmu saya hadapkan kepada Tuhan. Supaya apa? Bertembung muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. 2 tahun yang lalu Pak Guanto tuh enggak bisa nyembah. Sorry ya Pak ya. Les menyembah menang tok. Tak pernah dia komat kamit sama maskeran. Saya bilang dari situ saya tiap malam Tuhan sentuh hatinya. Buat dia menyembah dengan menikmati Engkau. Menyembah dengan cinta. Kenapa? Saya bilang Tuhan kenapa saya kata Tuhan karakternya atos dingin itu. Enggak gitu saudara. Yang beku, yang penyuh kepala patahkan. Enggak. Tapi saya bilang Tuhan buat hatinya menyembah Engkau. Loh kalau udah hatinya menyembah otomatis saudara, onderdilnya semua dipulihkan sama Tuhan. Kebencian apa ngelontor saudara karena apa? Ketemu dengan hadiratnya. Begitu juga dengan Bu Nini. Saya bilang Tuhan roro cerewet tangking. Enggak gitu saudara. Tuhan biar roh yang lemah lembut ini menyembah-Mu Tuhan. Menyentuh hatimu sehingga ketika dia berjumpa dengan Pak Guanto. Darling I love you. Karena Bu Nini itu susah saudara. Kalau suruh lembut sama Pak Guanto susah. Sekarang wis bisa saudara. Dulu. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Saudara itulah. Kalau saya caranya untuk membawa siapapun itu saya enggak doa peperangan seperti itu. Tapi membalikkan keadaan Tuhan lembutkan hatinya. Supaya dia benar-benar mengalami sentuhan-sentuhan yang ajaib dari Tuhan. Bu siapa? Bu Ana ya? Nah, ini saya juga bawa ke Tuhan. Tuhan tolong sentuh hatinya. Supaya kalau dia memimpi pujian tidak menjadi monumen. Tapi getaran-getaran hati Tuhan. Melelehkan jiwa rohnya. Dan menjadikan dia penyembah yang lembut. Pokoknya ekspresi saudara itu semua tak sodorno ke Tuhan saudara. Taruh ke bengkel penyembahan. Ada bengkel penyembahan. Saudara. Ibu ini yang gendut cantik ini. Kira susah dikerangkeng loh saudara. Koyok kijang, luar di sana, luar di sini, luar di sana. Bojone ini, tolong. Tuhan, ikat dia dengan roh-Mu. Sehingga penguasaan diri mengimbangi hati suaminya. Sehingga dia bersama istrinya satu perasaan, satu irama, satu detak jantung. Ojo detak jantungnya dia sing kakean. Supaya suami istri seimbang. Ya, Bu gimana ya kayak Bu Jenny sendirian? Ya sendirian aja. Saudara yang terkasih, sekali lagi mari kita belajar penyembahan itu dari hati yang terus dibereskan, dibersihkan, penuh kasih, diubahkan dan didewasakan lewat masalah demi masalah.
lewat penampian demi penampian, lewat perapian demi perapian, lewat kesusahan demi kesusahan, lembah demi lembah. Penyembahan dibentuk lewat segala perjalanan-perjalanan yang tidak mudah, tetapi Tuhan mau memastikan hati kita menjadi tenang di tengah badai. Bahkan menjadi orang yang mengendalikan badai. Ketika kau tenang, kau bisa hardik badai. Tapi ketika kau sudah seperti gelombang badai, engkau terbawa badai. Jadi saudara terkasih, mari dari 4 contoh ini, jangan menjadi seorang penyembah yang cuek. Aku nggak ngalami Tuhan, nggak apa-apa. Pokoknya aku itu selalu datang, hadir, pelayanan, rajin. No. Kerajinan, ketekunan tanpa sebuah kepekaan, engkau ujungnya cuma jadi mumi. Yang kedua, di tanah yang batu-batu, engkau tidak pernah membereskan hatimu. Kau anggap itu ya sudahlah. Tapi selalu menjadi timbunan sampah yang terus baru. Yang lama gak pernah dicabut sampai habis, tapi yang baru terus datang. Akhirnya apa? Timbunan sampah menjadi apa? Membatu. Apa itu membatu? Keras hati. Kebenaran diri sendiri. Rajin, tekun. Tapi atos setengah mati saudara. Pernah ketemu seorang itu? Pernah gak? Wah kayak bu. Sudah ditukar. Mepet, saya khawatir gak balik saudara. Ini orang yang selalu saudara menolak teguran. Kalau enggak dia ngeremehkan. Yang ketiga, orang yang punya kepahitan, kebencian, keangkuhan, ambisi, gila kehormatan, gila sanjungan. Lenggak disanjung, lenggak di wow, tersinggung. Kalau saudara gampang tersinggung ya, saudara itu sahabatnya setan. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Roh itu mengikat engkau begitu kuat. Percayalah, sekalipun mulutmu mengatakan, aku mengalami Tuhan, dengar Tuhan. Tuhan bilang gini, aku tidak mengenal engkau, Hesi pembuat kejahatan. Orang itu gak boleh gampang tersinggung saudara. Kalau kau mudah tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Kau tuh setan. Setannya kayak gitu saudara. Mungkin bahaya setan. Duh iya tuh kalau orang tar. Wah ini bahaya setan gak kayak gini. Setan sekarang lembut tuh. Zaman no setan lembut saudara. Lah sing tar itu bahaya setan pasti. Orang seperti ini gak bisa nyembah. Bertobatnya tuh tomat. Sebentar tobat, sebentar kumat, tobat, komat, kumat. Ya gitu terus pokoknya saudara. Ampuni terus ampuni ini. Apakah minta ampun gak boleh? Boleh. Tapi belajar gini loh. Kalau bisa jangan ada kesalahan. Gitu saudara ya. Kita tuh kalau bisa waktu ujian, kalau bisa nggak ada remedi. Jangan remedi. Capek saudara. Bagaimana sekali melangkah ujian, bleng, lulus. Gimana? Penguasaan diri. Saya selalu ngomong gini loh ya, gampang. Setiap hari ini dipasang nih mindsetnya. Setiap bangun pagi aku siap dengan skenario yang Tuhan sudah siapkan. Aku harus melewatinya. Jadi tidak ada komplain, tidak ada marah, tidak ada mempertanyakan Tuhan, tidak ada pemberontakan. Jalani apapun, hari ke hari Tuhan izinkan kau lewati apapun. Bilang, ku bersyukur Bapa. Belajar. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Saudara terkasih, peperangan yang terbagus itu ketika engkau menghadapi masa-masa yang sulit dan engkau mengambil senjatamu untuk menguasai diri dan engkau bersyukur. Itu peperangan yang ajaib.
Latih terus di situ, latih tanpa kau sadar. Engkau orang yang mudah menyembah Tuhan. Kenapa? Tiap hari kau latih otot imanmu, latih rohmu. Untuk apa? Mengucap syukur, memahami Tuhan. Aku jadi mengerti, aku jadi kuat, dan aku jadi lebih dari pemenang. Gitu loh saudara. Ya, sekali lagi. Jangan jadi orang yang ketika ditabur benih, kau lempar benihnya. Kau bilang bukan saya itu pasti si A, si B. Yang kedua, jangan jadi orang mandak-manduk, tapi enggak melakukan apa-apa. Yang ketiga, jangan jadi orang yang punya banyak mau sama Tuhan. Dalam tanda kutip. Biarkan Tuhan yang mempercayakan apapun di hidupmu, di tanganmu. Jangan kau cari-cari terus, Tuhan aku ini. Jangan minta apapun. Kalau memang sudah waktunya kau diangkat kok. Tidak usah kejar apapun selain kejar Tuhan. Kejar Tuhan harus motivasi yang benar. Tidak ada yang lain. Aku cuma cari perkenan Tuhan. Yang lain aku tidak pusing. Ketika kau cari perkenan Tuhan, maka semua yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sediakan bagi orang yang apa? Yang mengasihi Tuhan. Justru kalau kau kejar-kejar karunia, jabatan, aduh ngeri saudara, ngeri. Kenapa? Firman Tuhan bilang, kalau belum waktunya jangan coba-coba minta. Jadi buat saya saudara ya, apapun. Saya tidak pernah minta apa-apa sama Tuhan. Kecuali apa? Perkenanan Tuhan. Dan dimampukan lakukan apa yang Tuhan percayakan. Yang kedua yang saya minta apa? Beri saya hati seperti hatimu. Mengasihi jiwa supaya saya enggak pura-pura, supaya saya enggak palsu, supaya enggak jahat di mata Tuhan. Mengasihi jiwa. Yang ketiga saya minta apa saudara? Setiap orang siapapun Tuhan percayakan, buat mereka mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan supaya mereka tidak bergantung dengan hamba Tuhan. Tapi bergantung dengan Tuhan. Makanya setiap kali wajah-wajahmu saya bawa dalam hadirat Tuhan. Tuhan, apalagi cuma ngene tok. Gak usah apa-apa, nyembah gak iso. Tuhan, ini PR Tuhan, tolong ya. Kalau sudah saya lihat wajahnya ini tok. Dari awal sampai akhir, dari alfa sampai omega. Tuhan, tolong ini roh yang tengeng ini tolong disembuhkan Tuhan. Tengeng saudara roh yang ini. Tapi orang seperti ini butuh belas kasih. Saya nggak lihat Pak Hani, mana Pak Hani? Oh iya, hilang satu aja dombanya saya tahu saudara. Ya apa gak tahu tiap hari wajahnya dipamerkan ke Tuhan. Wajah-wajah ini, wajah Yaliladi Fator Samawati. Nggak ngerti ya sudah, itu bahasa muslim saudara ya. Saudara terkasih, artinya setiap hari tugas gembala itu gini, ayo bawa domba-domba, yuk ketemu gembala agung. Ada domba-domba lek, ayo males, diseret sih, diseret kepuk cepet, ambil ngomel. Itu gembala, dombanya kayak gimana? Yang berontak terus saya. Capek digebukin, capek. Ngomel terus saudara. Ayo, nanti ngadap gak mau digendong. Tuhan nih, terserah, mau uyel, mau apa terserah Tuhan wis. Nah saudara terkasih, itulah wajah-wajah yang makanya jangan nabrak-nabrak. Dan itu saudara 2,5 tahun melakukan itu. Sekarang sudah levelnya Tuhan bilang, yuk bawa mereka menyembah masuk dalam keintiman. Sudah beda karena apa? Yang kemarin-kemarin lagi dibersihkan, direndam. Saudara ngerti ya makanya bu, wah buat iya. Abot sing gendong lebih abot lagi saudara. Coba dulu Kristanti, hilang-hilang terus. Audrey hilang terus. Loh, saya ini bukan maksa orang harus datang ke Nafiri, tidak saudara. Mau datang kemanapun, saya enggak ngelarang. Pokoknya urip sing bener. Udah melenceng sana, melenceng sini. Aduh, iki dombane sopo toh Tuhan. Untuk saya enggak seperti Musa. Apakah harus mengurusi mereka Tuhan? Enggak. Itu tampak setan saudara. Enggak saudara. Kadang-kadang dulu saya 2 tahun yang lalu tanti, aduh.
Aduh Tuhan, Yesus, wis kasihan ekonomi pas-pasan ya Tuhan. Timbang ngucul terus. Apalagi sudah tengah malam saudara, wah tidak ada kerjaan. Langsung dunia entertain. Di sosmed aku cari si dia yang belum kutemukan. Cret. Bule-bule. Ketemu bule saudara. Oh saudara bule-bulean. Makanya ya bener di kerangkeng Cik Jenny ini bener. Wong dicekel pasdae sik ngeot. Nah ini enggak dicekel pasda saudara. Tapi sekarang sudah puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Saya sampai dulu pernah melak gini. Tak potong jebrek ini kayak Cik Jenny rambutnya. Kan rambutnya ini kan kayak Simpson saudara. Oh dipotong klek. Auranya langsung hilang saudara katanya. Nah saudara. Loh saya itu sampai gini loh, tak duduk no. Sini. Kayak manggil mami itu ngerti tanggung jawabnya enggak? Mami. Tak backlist tapi enggak mentolo saya saudara. Tapi puji Tuhan sekarang udah jauh lebih baik. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara terkasih. Nah, makanya setiap hari melakukan PR-nya. Kasih ya Bu Endah ya, mamanya. Mamaku, bolo-bolo, mama, bolo-bolo. Enggak setelah hilang Bu, cepetan. Enggak pakai lama itu nanti. Dan cepet mamanya dikerjakan. Nanti setelah pengangkatan. Loh enak toh Bu warisan. Loh ya warisan, enggak ada. Warisan. Kalau yang mau punya kerjaan-kerjaan ini ya, keluarga-keluarga yang belum dikerjakan. Kamu juga iskia, nari tok ae. Neneknya dicari. Potongin kukunya, basuh kakinya. Tanyain mau Indomie enggak? Loh kok Indomie toh? Ususnya ben ruwet Bu, loh sakno. Ini ya. Siapa lagi di sini? Siapa ini? Penny ya? Siapa? Ini loh. Kamu, iya. Oh iya Olive sampai Penny. Olive ya. Ini yang ngomong. Puji Tuhan terus. Ya Tuhan aku dibaca firman. Gak bocor. Janji tok. Janji tinggal janji. Bulan madu gak tahu kemana. Papa mamamu itu urusono yang baik. Ngerti? Ojo rajin-rajin ibadah ndak berguna di rumah. Tak eksekusi kamu nanti. Papamu itu disayangi, mama. Sini ma. Tak pijetani ma, duma. Sambil nyanyi. Ku sembah kau Tuhan. Terus gini, nih sini nih. Ku sembah kau. Dipijeti mamae. Ojo ngeroweng Iya toh. Ayo orang tua mulai diurusi. Kayak Ika tuh lo ngurusi mamanya sekarang. Wis. Bu kayak Elisa itu loh. Dipanggil pasti mami ada maunya. Loh baru Dek tolong buat pijetono Dek. Aku ya pijetono mi. Lah iya tuh saudara. Oh namanya Elisa. Iya toh. Misal mana Misal? Lah ini Bisan. Papamu urusi ya. PR-mu terlalu banyak ini. Enggak pernah ngurusin papanya ini. Gio apalagi. Ojo mendelik. Pelayanan tapi enggak ngurusin papai. Bu kamu tuh sekali-kali masak buat papamu. Seorang diri. Mujizat. Tergantung niatmu. Wong sekarang YouTube banyak kok. Belajar. Emang karena gendut we. Kok coba lemakmu tuh digelontor, disayat-sayat, kasih mes batuan dengan masak, di perapian gitu loh. Cik keringetan langsung lemaknya ngelontor. Iya awas ya. Papamu itu, Pak, mau apa Pak? Tak nyanyi no buat Tuhan tak apa-apa, tak ajari gitu. Ya, ojo cengengas-cengengas saya. Ya, pokoknya saudara, kalau kalian semua mau menyembah dengan baik, ayo sentuh orang-orang sekeliling mau belajar menyembah, menghambakan diri lewat keluarga.
Ya, tidak ada orang sing hati ini mangkel, kepahitan, tidak ada. Buang semua, kubur semua. Hatinya merdeka. Sehingga ketika masuk dalam hadirat Tuhan, engkau enggak perlu setengah mati. Ya, dengan mudah baru mengangkat tangan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saudara, saya kasih tahu ya rahasianya. Kenapa sih saya suka lagu ini? Ini lagu kenegaraan Nafiri, jemaat Nafiri Elohim. Karena gini, setiap kali menghadapkan ke wajahnya Tuhan, ya ini yang saya bawa lagunya. Penuhi hatiku, bawa Audrey, bleng. Dengan bawa Kristanti, bleng. Nah ya, pas yang di sini, ku rindu cari orang sing atos. Tak cari dulu yang paling atas apa. Tak kasih syair lirik yang paling beng gitu saudara. Lihat sudah lunak-lunak gitu dok. Penuhi hatiku, masa Audrey. Dengan masuk Boloe, Ristanti. Nah ini cari yang budek. Ku rindu mendengar. Cari yang budek saudara. Loh, serius saya enggak guyonan. Saudara. Syair yang kedua. Bawaku dekat. Ini si orang kepahitan, si susah mas. Bawaku dekat. Tuhan, rodok digendong, rodok digeser. Dalam ini orang kepahitan. Ini yang penuh kebencian. Ku rindu memandang. Jadi saudara terkasih, kalau orang yang begitu kepahitan, benci, karena memang hidupnya tidak pernah disentuh. Biar dia apa? Memandang wajah Bapa surgawi. Ku rasakan kasih-Mu. Orang kepahitan dan indahnya Nah ini orang yang terikat dengan roh-roh pornografi. Yang masih suka cabul-cabul. Tak bawa di area ini. Dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Orang yang kepahitan diam di hadirat-Mu. Orang yang susah mengucap syukur, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Semua ujungnya penuh kasih Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Jadi ini lagu kebangsaan jemaat Nafiri Elohim. Saking seringnya nyanyi ini. Di gereja sampai juga terus nyanyi ini. Supaya apa? Nyenggol Tuhan. Tuhan, ingat loh ya Tuhan, wajah-wajah yang sering kali Ibu Lili beng naik. Nanti dia lemah lembut saudara. Dia frekuensi enggak, dia lagi enggak. Dia akan bunyi, Cik Jenny. Yo kak gitu juga. Nanti kan, Maria ini benar. Enggak gitu saudara. Maria gimana nanti retreatnya gitu. Tapi ya kayak gini-gini saudara, enggak.
Pokoknya semua saya bawa untuk membalikan keadaan. Amin. Ya, ayo kita kembali menyembah.